terlihat seorang wanita yang tengah berdandan mengenakan baju pengantin untuk acara pernikahannya. Sosok bernama Eva itu diketahui akan menjalani prosesi pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Derek. Usai berdandan, upacara pernikahan pun dilangsungkan yang mana Eva diiringi oleh pendamping mempelai wanita yang merupakan adik dari Derek sendiri. Eva lalu berjalan ke altar pernikahan yang telah ditunggu oleh mempelai pria dan seorang pendeta untuk mengesahkan janji suci pernikahan mereka. Nah, singkat cerita Eva dan Derek lalu naik ke sebuah pesawat untuk pergi menikmati bulan madu mereka. Keduanya memiliki tujuan bulan madu di sebuah pulau pribadi yang terletak di Kepulauan Karibia. Di tempat tersebut, Eva dan Derek nantinya akan tinggal di villa pribadi yang merupakan peninggalan dari kakek Derek. Masih dalam keceriaan kebahagiaan bulan madu, keduanya memulai momen itu dengan banyak aktivitas yang menyenangkan. Mulai dari memancing, bermain jet ski, berenang di tengah pulau, mengendarai mobil off-road, termasuk melakukan rutinitas layaknya pasangan yang sedang berbulan madu pada umumnya. Sore harinya, Eva dan Derek pergi ke salah satu restoran yang ada di sana. Sembari menunggu makanan, Derek meminta izin untuk pergi ke toilet. Namun di saat itu, tiba-tiba muncul seorang pria sok akrab yang berusaha mendekati Eva. Tak lama kemudian, Derek pun kembali ke meja di mana Eva berada. Di sana ia lalu berkenalan juga dengan pria asing yang memperkenalkan dirinya sebagai Manny. Setelah berkenalan dengan sepasang suami istri tersebut, Manny lalu bertanya kepada mereka mengenai berapa lama keduanya akan berlibur. Derek lalu menjawab jika ia dan Eva akan tinggal selama beberapa hari saja sebelum mereka pulang. Mendengar jawaban Derek, Manny dengan antusias menawarkan pada Eva dan Derek untuk mencoba wisata Flying Fox terpanjang yang ada di Kepulauan Karibia. Eva sendiri awalnya menolak ajakan tersebut dengan alasan dirinya takut akan ketinggian. Namun karena suaminya memaksa, mau tak mau Eva pun dengan terpaksa menerima ajakan Manny untuk mencoba wisata Flying Fox yang ia tawarkan. Selain menawarkan wisata Flying Fox, Manny juga mengajak Eva dan Derek untuk pergi ke sebuah diskotik ternama di Karibia. Kali ini giliran Derek yang tidak terlalu tertarik. Namun karena bujukan Eva, akhirnya mereka pun mengiyakan ajakan Manny dan segera pergi ke diskotik tersebut. Di dalam diskotik, Eva, Derek, dan Manny segera menari bersama kerumunan pengunjung sambil menikmati alunan lagu yang diputar oleh DJ. Manny lalu datang dengan minuman keras sambil menawarkan pada Eva dan Derek. Akan tetapi, baik Eva dan Derek menolak tawaran minuman yang diberikan oleh Manny. Lalu terlihat seorang pria besar dengan wajah garang dan rambut gondrong yang dikenal dengan nama Big Beast. Big Beast yang merupakan preman di area tersebut mendekati Eva yang sedang menari dengan Derek. Melihat istrinya akan dilecehkan oleh orang lain, Derek segera menghalangi pria tersebut. Big Beast yang tak terima lalu mengancam akan memukul Derek. Namun Derek dan Eva yang tak ingin memicu keributan segera pergi menghindar. Namun bukannya pergi, Big Beast malah terus mengintimidasi Eva dan Derek. Melihat hal tersebut, Manny segera melerai dan berkata bila Eva dan Derek adalah temannya yang ia bawa ke diskotik itu. Sayangnya, meski sudah dilerai, Big Beast malah menyerang Derek dengan antusias. Akan tetapi, Eva yang marah dan tak terima suaminya diserang, dia pun menyerang balik dan terjadi keributan serta baku hantam yang sangat seru. Keributan ini tak dilewatkan oleh pengunjung lain dan segera merekamnya. Sementara itu, kejadian ini tak luput dari pengawasan bos pemilik diskotik yang melihat keributan tersebut melalui ruangan kamera security. Karena kondisi semakin kacau, Manny segera mengajak Eva dan Derek untuk kabur dari diskotik menggunakan mobil. Sementara itu di dalam diskotik, sang bos segera menghampiri Big Beast dan memberikan peringatan supaya ia tak membuat keributan dan mengusirnya dari diskotik. Di dalam mobil, Manny mengaku dirinya terkesan dengan kemampuan Eva yang sangat berbeda dari wanita pada umumnya. Ia bahkan memuji Eva dan mengatakan jika dirinya terlihat seperti seorang ninja dan pegulat bebas dengan cara bertarungnya yang cepat namun efisien. Sementara Eva yang masih dibalut emosi seketika teringat kembali tentang masa lalunya ketika bersama sang ayah. Dalam kilas balik, ayah Eva sempat berpesan agar putrinya itu bisa mengandalkan dirinya sendiri dan jangan pernah percaya pada siapapun. Tak hanya itu, pengalaman kelam juga sempat mewarnai masa lalu Eva. Ia ternyata pernah hampir dilecehkan oleh seorang pria hidung belang. Beruntungnya karena kemampuan bela diri yang diberikan sang ayah serta keinginan bertahan hidup yang besar, Eva pun akhirnya berhasil lolos bahkan sanggup melukai para pria hidung belang itu dengan sangat brutal. Kembali ke masa sekarang, terlihat Manny yang sedang mendatangi villa sebagaimana janjinya untuk mengajak Eva dan Derek pergi ke wisata Flying Fox. Sepasang suami istri tersebut awalnya mencoba menolak kembali tawaran Manny. Namun bujuk rayu Manny pada akhirnya berhasil meyakinkan keduanya untuk menerima tawaran tersebut. Sesampainya di tempat tujuan, teman Manny yaitu Jojo memandu Derek dan Eva untuk mencoba wisata Flying Fox terpanjang yang ada di sana. Manny menjadi yang pertama mencoba Flying Fox dan disusul oleh Eva di urutan kedua. Sementara Derek menjadi yang terakhir. Eva yang takut ketinggian terlihat berusaha untuk menenangkan dirinya. Berbeda dengan Derek yang justru disibukkan dengan terus melakukan selfie sambil mencoba Flying Fox itu. Masih belum puas, ketiganya lalu mencoba lokasi Flying Fox yang lebih tinggi yang bernama Widowmaker. Eva yang takut ketinggian mencoba untuk menolak, namun karena ajakan dan semangat dari Derek, ia pun luluh dan menyanggupi tantangan Flying Fox yang ada di tempat itu. Sial bagi Derek, percobaan menaiki Flying Fox kali ini malah berujung petaka. Tali yang menahan tubuhnya hampir putus.
Mengetahui nyawanya dalam bahaya, Derek lalu menghentikan Flying Fox-nya dan mencoba bertahan dengan bergelantungan di tali menggunakan tangannya. Melihat Derek yang kesulitan, Manny lalu bergegas untuk menyelamatkannya dan meminta Derek agar berpegang pada dirinya. Namun karena sudah kehabisan tenaga, Derek akhirnya harus jatuh dari ketinggian itu. Melihat insiden tersebut, Eva yang panik segera meminta Jojo untuk memanggil pertolongan. Sementara dirinya bergegas menuju ke lokasi tempat suaminya terjatuh. Di tempat tersebut, Eva mencoba untuk mencari Derek sambil berteriak dan menghubungi ponsel milik suaminya itu. Beruntung, dering panggilan di ponsel Derek membuat Eva bisa menemukan keberadaan dari suaminya tersebut. Namun betapa terkejutnya Eva, karena saat ini Derek tengah tak sadarkan diri dengan kaki yang patah. Tak lama kemudian, ambulans pun datang dan segera membawa Derek dari sana cuy. Eva yang panik jelas ingin tetap bersama dengan sang suami. Namun anehnya, kedua petugas medis itu justru mencegahnya untuk ikut ke dalam mobil ambulan. Mereka berdalih jika semua itu merupakan prosedur dari pihak asuransi. Alih-alih untuk menenangkan Eva, kedua petugas medis lalu memberikan kartu nama rumah sakit pada wanita tersebut. Saat ambulans pergi membawa tubuh Derek, Eva lalu mengambil sebuah sepeda motor dan membututi ambulan tersebut. Dan sial bagi Eva, ia yang terlalu fokus mengejar ambulan malah tertabrak hingga terjatuh. Sesampainya di rumah sakit, Eva lalu bertanya pada resepsionis mengenai kamar di mana suaminya dirawat. Tanpa diduga, resepsionis malah menjawab jika di rumah sakit tersebut tak ada satupun pasien bernama Derek, sebagaimana yang disebutkan Eva sebelumnya. Tak mau percaya begitu saja, Eva lantas mencoba mencari sendiri suaminya ke dalam rumah sakit. Namun sayangnya, Derek sama sekali tak bisa ia temukan. Bahkan wanita itu sampai harus diusir dari rumah sakit tersebut. Tak mau menyerah, Eva juga melakukan pencarian terhadap suaminya ke semua rumah sakit di sekitar pulau itu. Namun hasil yang didapat masih nihil dan Derek tak berhasil ia temukan. Tak hanya itu, Eva juga sempat mencoba melaporkan kasus hilangnya Derek pada kepolisian setempat. Namun sayangnya, laporan tersebut justru tak ditanggapi serius, terlebih polisi di sana juga tak bisa berbahasa Inggris. Alhasil Eva hanya diminta untuk mengisi formulir saja. Keesokan harinya, keluarga Derek yang mendengar kabar menghilangnya putra mereka lalu dengan cepat datang ke pulau tempat Eva berada. Dalam kesempatan tersebut, mereka mendampingi Eva ke kantor polisi setempat. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Eva mendapat respon yang cukup baik. Ia diinterogasi oleh kepala polisi yang bernama Raymond. Meski begitu, Raymond yang telah menerima berkas dari semua rumah sakit hanya bisa menyimpulkan jika kemungkinan besar Derek memang sudah pergi entah kemana. Mendengar penjelasan tersebut, Eva sontak terpancing amarah dan berusaha menjelaskan mengenai Derek yang tak mungkin pergi begitu saja. Apalagi suaminya itu juga sedang mengalami patah kaki. Melihat kesungguhan Eva, Raymond akhirnya setuju untuk pergi bersama Eva dan keluarga Derek ke lokasi Flying Fox yang menjadi tempat insiden terjadi. Namun yang mengejutkan, pemilik wahana Flying Fox malah tak mengetahui tentang insiden kecelakaan yang menimpa Derek. Parahnya lagi, pemilik tempat wisata itu juga mengaku bahwa dirinya tak memiliki pegawai bernama Jojo maupun si Manny. Yang lebih menjengkelkan, Jojo yang kebetulan berada di sana malah mengaku jika dirinya sama sekali tak mengenal Eva. Cekcok pun sempat terjadi di antara mereka. Hingga akhirnya Jojo memilih kabur menggunakan Flying Fox meninggalkan Raymond dan Eva. Di kantor polisi, Raymond mendapati sebuah video yang memperlihatkan keributan di diskotik antara Eva dan Big Beast. Raymond lalu menjelaskan bahwa Big Beast merupakan pria yang berbahaya dan bisa menghilangkan nyawa seseorang yang tak disukainya. Eva yang ingin terpojok akhirnya beralasan bahwa saat itu ia hanya berusaha untuk membela diri karena merasa dilecehkan. Lebih lanjut, Eva lalu meminta Raymond untuk menginterogasi Big Beast yang mungkin saja memiliki keterkaitan dengan kasus hilangnya Derek. Sayangnya, bukannya mengiyakan, Raymond malah menolak permintaan Eva. Kesal dengan kinerja polisi yang tak becus, Eva kemudian keluar meninggalkan kantor Raymond dan mencoba mencari Derek dengan menyebarkan pamflet di sejumlah tempat. Setibanya di rumah, Eva bertanya pada ayah mertuanya soal kemungkinan adanya orang yang telah menghubungi kontaknya terkait Derek. Ayah Derek malah menjawab pertanyaan Eva dengan sangat sinis dan menuduh bila selama ini menantunya itu telah berencana untuk menghilangkan Derek demi mengambil hak waris dari keluarganya. Mendengar tuduhan tersebut, Eva pun langsung menyangkal dan berkata dengan tegas bahwa ia sama sekali tak menginginkan uang warisan karena dirinya benar-benar mencintai Derek. Nah, keesokan paginya, keluarga Derek memutuskan untuk meninggalkan Pulau Karibia dan kembali ke negaranya, menyusul tidak adanya kejelasan terkait kabar hilangnya putra mereka yang ada di pulau ini. Sementara Eva sendiri memilih untuk kembali mendatangi lokasi Flying Fox. Nah, di tempat itulah Eva mulai menginterogasi Jojo dengan cara yang lebih kasar. Wanita itu menyeret Jojo menggunakan Flying Fox dan mengancam akan menjatuhkannya jika tak memberitahu mengenai keberadaan suaminya sembari terus memvideokannya. Cara yang dilakukan Eva agaknya berhasil. Jojo yang ketakutan akhirnya mengaku bahwa dirinya hanya disuruh oleh Manny untuk tutup mulut. Pria penjaga wahana itu lalu memberikan nomor telepon Manny kepada Eva. Berbekal video pengakuan Jojo, Eva mendatangi Raymond dan meminta kepala polisi itu untuk bergerak mencari Manny.
Entah apa yang ada di benak Raymond. Ia bukannya mengayomi masyarakat seperti halnya Eva, tetapi polisi itu justru menahan Eva dengan tuduhan telah melakukan kekerasan saat menginterogasi si Jojo. Parahnya lagi, Eva tak hanya berhadapan dengan hukum yang aneh itu, melainkan ia juga diancam akan segera dideportasi dari wilayah tersebut. Nah, di atas kapal, Eva yang akan dideportasi lalu meminta izin pada penjaga agar bisa ke toilet. Ternyata itu hanyalah siasatnya saja cuy. Karena ketika di toilet, Eva pun kembali meminta pada penjaga agar membantu melepaskan celananya. Tepat ketika penjaga mengambil tisu, Eva dengan cepat menendangnya di bagian dagu hingga membuat petugas itu tak sadarkan diri. Tanpa membuang waktu, Eva segera mengambil kunci borgol dan membebaskan tangannya. Secara mengesankan, Eva yang telah terbebas dari jeratan borgol lantas terjun dari kapal dan kembali ke pulau untuk mencari Derek. Kali ini yang menjadi target pertama Eva adalah Manny. Ia kemudian menuju ke diskotik yang sempat dikunjunginya bersama Derek dan Manny. Di sanalah ia akhirnya berhasil menemukan Manny. Tanpa basa-basi, Eva pun langsung menghajar pria itu dan mengorek informasi terkait keberadaan suaminya. Meski awalnya tutup mulut, namun Manny akhirnya memberikan informasi mengenai sebuah logo dengan inisial TS yang didapat Eva dari kedua petugas medis tempo hari. Manny menjelaskan bahwa logo TS itu merupakan singkatan dari Tierra Sindicato, atau yang berarti sebuah tempat yang sangat berbahaya. Manny yang sudah ketakutan akhirnya menawarkan diri untuk membantu Eva mencari Derek. Dalam pencariannya, Manny sempat membawa Eva ke rumahnya. Di sanalah ia menjelaskan bahwa kemungkinan Derek selamat sangatlah kecil. Namun pernyataan itu jelas disangkal oleh Eva yang mengaku jika dirinya sangat yakin akan keselamatan suaminya. Nah, esok paginya pencarian pun akhirnya mengantarkan Eva dan Manny ke sebuah lokasi sabung ayam. Manny lalu masuk ke dalam lokasi tersebut sembari memvideokan kondisi dalamnya. Sementara Eva mengamati video yang direkam Manny dari dalam mobil. Tak lama kemudian, Manny melihat salah satu petugas medis yang dulu sempat membawa Derek. Tanpa pikir panjang, Eva yang juga ikut memantau video itu pun langsung membututi mobil yang dikendarai petugas medis tersebut, yang mulai meninggalkan lokasi sabung ayam. Sembari terus membuntuti targetnya, Eva menghubungi Manny dan mengatakan jika dirinya akan menuju ke sebuah tempat bernama Santo Cerro. Mendengar pernyataan tersebut, Manny sontak memperingatkan Eva jika tempat itu merupakan wilayah yang sangat-sangat berbahaya. Meskipun demikian, Eva tak mengindahkan peringatan Manny dan terus mengikuti petugas medis tadi. Sesampainya di tujuan, pertarungan antara Eva dan pria petugas medis itu pun terjadi dengan begitu sengit. Namun kemampuan bertarung Eva yang lebih hebat jelas bisa dengan mudah melumpuhkan si petugas medis. Memasuki malam, Eva menyiksa petugas medis tadi untuk memperoleh informasi soal keberadaan suaminya. Petugas medis itu pun mengaku bahwa dirinya tak tahu menahu soal insiden yang menimpa si Derek. Ia hanya mengatakan jika keberadaan suami Eva itu kemungkinan diketahui oleh temannya yang bernama Omar. Tanpa pikir panjang, Eva segera menghubungi Omar menggunakan ponsel dari pria yang ada di hadapannya. Tak lama kemudian, Omar pun datang dan langsung terkejut melihat rekannya yang telah tergeletak. Memanfaatkan momentum tersebut, Eva segera menghajar Omar dan meminta lokasi keberadaan suaminya. Sialnya, aksi yang dilakukan Eva justru lebih dulu merenggut nyawa Omar sebelum pria itu memberitahu tentang keberadaan Derek. Lagi dan lagi, Eva harus ditangkap oleh polisi karena dianggap telah main hakim sendiri. Meski Eva telah mengatakan soal pengakuan petugas medis tadi sebagai pelaku penculikan suaminya, namun Raymond terkesan tak mau tahu dan menyerahkan Eva pada kepolisian pusat dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan kedua petugas medis tadi. Parahnya, bukannya dibawa ke kepolisian pusat, Eva malah dibawa ke hutan gelap dengan 2 orang polisi yang tengah menggali lubang. Agaknya kepolisian setempat memang tak pernah sekalipun berpihak pada Eva. Entah apa yang melatar belakanginya, namun yang pasti saat ini ia akan dilenyapkan oleh para polisi itu. Menyadari dirinya tengah terancam, Eva nekat membebaskan dirinya dari borgol dengan mematahkan jarinya sendiri dan berlanjut dengan menghajar kedua polisi itu hingga meninggoy. Di waktu yang sama, Raymond yang tengah tertidur tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari anak buahnya cuy. Namun siapa sangka panggilan tersebut bukanlah berasal dari anak buahnya, melainkan justru suara Eva yang terdengar di sana. Bahkan wanita itu mengatakan jika dirinya telah berada di kamar anaknya Raymond. Betapa terkejutnya Raymond cuy, karena ternyata Eva memang benar telah berada di kamar anaknya. Bahkan wanita itu terlihat tengah membawa pistol. Tak ingin hal buruk terjadi pada anaknya, Raymond yang ketakutan akhirnya mengaku jika dirinya memiliki hutang dengan seorang dokter yang ada di pulau itu. Di mana hutang tersebut baru dianggap lunas bila Raymond bisa mencarikan donor sumsum tulang. Mendengar pengakuan tersebut, Eva yang belum puas akhirnya dengan beringas menghabisi nyawa polisi itu. Nah, setelah membunuh Raymond, Eva pulang ke rumah Manny dan menangisi nasib Derek yang mungkin saja sudah meninggoy.
Eva juga bersumpah jika dirinya akan membalas dendam kematoyan Derek, serta memastikan semuanya yang terlibat dalam kematoyan suaminya itu akan mati di tangannya. Tak tega melihat penderitaan Eva, Manny lalu menyarankan wanita itu untuk mendatangi rumah sakit yang mungkin saja menerima Derek sebagai pasiennya. Rencana itu pun dengan segera dijalankan oleh Eva. Singkat cerita, Eva yang berhasil menemukan petugas resepsionis rumah sakit yang dulu berbohong kepadanya, langsung mencekik petugas itu hingga tak sadarkan diri. Ia lalu memasuki rumah sakit dan menginterogasi dokter spesialis organ dalam mengenai kabar suaminya. Melalui tampilan kamera CCTV, Eva akhirnya mengetahui bahwa saat ini Derek masih hidup cuy. Ia pun dengan cepat menyamar menjadi salah satu staf medis dan bertemu dengan pimpinan komplotan penculik. Yang tak lain dan tak bukan adalah Silvio Lugo, sosok pemilik diskotik yang sempat ia kunjungi sebelumnya. Di dalam ruang bedah, organ sumsum Derek rencananya akan dipindahkan ke tubuh Silvio Lugo. Namun sebelum operasi dilanjutkan, Eva lebih dulu menodongkan pistolnya dan langsung membawa suaminya pergi menggunakan kursi roda. Aksi kejar-kejaran antara Eva dan komplotan Silvio pun terjadi. Berbekal kemampuannya dalam menembak, Eva akhirnya berhasil membawa Derek keluar dari rumah sakit, di mana Manny telah siap untuk menyembunyikan pasangan itu di rumahnya. Komplotan Silvio dan beberapa polisi korup pun sampai di kompleks perumahan Manny. Pemimpin sindikat itu mengancam Manny untuk memberitahu keberadaan Derek dan Eva. Namun ia tetap tutup mulut. Sementara itu Eva diam-diam mulai menghabisi satu demi satu anak buah Silvio dan para polisi korup. Hingga kemudian duel antara Silvio dan Eva pun terjadi dengan begitu sengit. Meski seorang wanita, Eva yang memiliki kemampuan dan pengalaman bertarung lebih banyak jelas sanggup mengalahkan Silvio dengan sangat-sangat mudah. Menariknya, para warga yang melihat duel itu justru merasa senang coy. Bahkan tak sedikit pun dari mereka yang meminta Eva untuk segera membunuh Silvio. Mereka mengaku bahwa selama ini Silvio dan komplotannya kerap kali menebar teror dan ketakutan di wilayah tersebut. Dalam keramaian, Big Beast ternyata turut datang dan minta Eva untuk segera menyerahkan pisaunya. Melihat adanya celah, Silvio lalu meminta Big Beast untuk segera membebaskannya dari cengkeraman Eva. Namun di luar prediksi BMKG, Big Beast bukannya menyelamatkan Silvio, melainkan ia justru menghabisi bos sindikat itu dengan menggorok lehernya sampai meninggoy. Di hadapan semua warga, Big Beast berjanji jika saat ini pulau mereka akan menjadi wilayah yang aman, tanpa adanya intervensi dari sindikat layaknya Silvio. Nah, usai keributan tadi, Eva dan Derek akhirnya bisa pulang berlayar untuk kembali ke negaranya coy. Senyum bahagia sekaligus lega turut mewarnai perjalanan pasangan pengantin baru itu. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Nah, itulah alur ceritanya coy. Bagaimana kisah Eva dalam menyelamatkan suaminya dengan sangat-sangat penuh perjuangan. Jika suka dengan alur cerita pada film ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video